Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita doa belajar dulu yang akan dipimpin oleh Nanda Monik. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa barokah bagi kita semua. Anak-anak, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Siti Muzayyaroh, mahasiswi PPG Darjat Mapel Akidah Akhlak dari UINSA Samarinda tahun 2021. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Semuanya masuk ya nak ya? Ya, alhamdulillah, karena kursi mejanya terpenuhi semua, berarti hari ini lengkap 20 siswa-siswi masuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, supaya semangat, marilah kita bertepuk tangan dulu sambil ibu memeriksa kerapiannya. Anak-anak berdiri. Nah, semuanya angkat tangan. Alhamdulillah. Semuanya berpakaian pramuka lengkap, pakai hasduk merah putih. Yang cewek juga pakai hasduk merah putih. Semuanya cantik-cantik dan cakep-cakep ya nak ya. Ibu lanjutkan anak-anak. Pada pelajaran yang lalu, ibu sudah menerangkan tentang akhlak tercela. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari akhlak tercela? Saya, Bu. Oh ya, silakan Anda Akhyar. Contoh akhlak tercela adalah pemaaf, pemarah, Ya. fasik dan pilih kasih. Ya, betul. Itu adalah contoh dari akhlak tercela, pemarah, fasik, dan pilih kasih. Sekarang kita bertepuk dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Supaya suara kita terdengar, marilah kita melantunkan Asmaul Husna dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Duduk kembali. Setelah pembelajaran hari ini, ada 4 tujuan yang harus kita sukseskan. Yaitu pertama, di sini coba anak-anak lihat. Setelah pembelajaran hari ini, anak-anak pertama bisa mengartikan arti dari pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Yang kedua, bisa membandingkan sifat tanggung jawab. Yang ketiga, menyebutkan contoh sifat tanggung jawab. Yang keempat, menerapkan contoh sifat tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya anak-anak, nanti setelah ibu menerangkan materi, anak-anak ada diskusi. Ya, setelah diskusi anak-anak presentasi.
Nah, sebelumnya Ibu akan membagi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama akan diketahui akan ketuanya adalah saudara Nanda siapa Pawas ya. Ya, kelompok dua yaitu Nanda Hamdan. Yang ketiga adalah ketuanya Nanda Zain. Yang peserta diskusinya menyesuaikan dengan nomor absen dan tempat duduknya, ya nak ya. Ya, terbentuk sudah kelompok diskusi ada 3 kelompok. Ibu lanjutkan anak-anak. Coba lihat di PowerPoint Ibu ini. Itu ada gambar apa saja? Dari pengertian pemaaf, kemudian tanggung jawab. Nah, ini pengertian tanggung jawab. Ada gambar apa saja di situ? Coba amati. Kemudian lagi ada gambar ini, pengertian adil dan contoh-contohnya. Coba amati, Bu kasih waktu. Sudah anak-anak? Nah, di dalam PowerPoint Ibu itu ada gambar apa saja? Siapa bisa menyebutkan? Ya, Nanda Hamdan, silakan ada gambar apa saja nak? Setelah saya mengamati gambar yang ada di PowerPoint, Ya. di situ ada gambar yang ada 2 murid yang saling bermaafan. Ya, ada gambar 2 murid yang saling bermaafan. Oke. Harus adil. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya sehingga bisa menyebutkan gambar yang ada di PowerPoint Ibu. Anak-anak, Ibu lanjutkan. Sekarang perhatikan, Ibu akan menerangkan materi hari ini yaitu pengertian pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Lihat di papan tulis pengertian pemaaf. Pengertian pemaaf adalah orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain, tidak dengan rasa benci atau dendam. Itu adalah pemaaf. Contohnya, anak-anak kan bersosialisasi di kelas. Kadangkala anak-anak itu menyakiti di antara satu dengan yang lainnya. Misalnya Zain tidak sengaja menyenggol minumannya Hamdan. Kemudian Hamdan merasa tidak enak hati. Kemudian Zain minta maaf kepada Hamdan karena telah menyenggol minumannya. Nah, sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus mempunyai jiwa pemaaf. Tidak boleh ada rasa dendam dan iri. Orang yang suka memaafkan itu adalah menandakan orang yang bertakwa. Tapi orang yang tidak mau memaafkan orang lain itu adalah tanda-tanda takwanya tidak sempurna. Maka dari itu sebagai anak madrasah ibtidaiyah harus rendah hati, harus saling memaafkan. Nah, Ibu lanjutkan tentang pengertian tanggung jawab. Lihat di sini anak-anak, tanggung jawab adalah apa artinya? Yaitu menanggung, memikul atas perbuatannya, baik disengaja maupun tidak sengaja, itu memikul semua akibatnya. Itu adalah contoh tanggung jawab. Nah, sebagai anak kelas 6 tentunya di sini ada piket kelas. Misalnya hari Senin, Ahyar, Monika, kemudian Mukti. Hari Senin berangkat pagi-pagi menyapu kelas. Berarti itu tanggung jawab terhadap apa? Kewajibannya. Sebagai pelajar, sebagai siswa, anak-anak belajar di rumah, mengerjakan PR, itu termasuk bertanggung jawab. Kemudian pada hari Senin disuruh sebagai petugas upacara bendera, anak-anak melaksanakan dengan baik. Itu adalah contoh anak-anak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Anak-anak yang Ibu banggakan dari keterangan Ibu tadi, yaitu tentang pengertian pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Siapa yang belum paham? Siapa yang tanya? Ya, silakan Nanda Ahyar. Apa yang ditanyakan? Teman-teman, ada yang tahu arti pemaaf? Ya, ini ditanyakan sama Nanda Ahyar. Apa artinya pemaaf? Siapa yang bisa membantu? Silakan Nanda Moni. Maaf adalah orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain tanpa ada sedikit rasa dendam. Iya, bagus. Bagus, Nanda Moni. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Ya, Nanda Sekar, silakan. Dari keterangan Ibu, saya belum tahu apa arti tanggung jawab. Iya, Nanda Sekar ingin tahu
akibatnya atas perbuatannya. Iya, betul. Yaitu mau menanggung segala akibatnya atas perbuatannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sudah cukup ya anak-anak. 2 pertanyaan itu bagus, hebat semua. Alhamdulillah, sekarang kita waktunya sesi diskusi yang sudah Ibu bentuk tadi ya, dengan Ketua Ayah, kemudian Fawaz dan Zain. Sekarang anak-anak silakan membuat kelompok masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diskusi. Yuk. Ya anak, diskusikan dengan baik. Ya, soalnya dibaca kemudian dimusyawarahkan. Ayo anak, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Sudah selesai anak-anak? Ya, Alhamdulillah, diskusi telah selesai. Sekarang sesi yaitu presentase ke depan membacakan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya Nanda Akyat untuk membacakan jawaban diskusinya. Ayo nak. Nah, ini adalah dari kelompok 1 ya, Nanda Akyat. Silakan. Dari kami kelompok 1 diskusi. Nomor 1, pemaaf. Silakan pengertian pemaaf. Pemaaf berarti orang yang Alhamdulillah dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 hasilnya untuk kelompok 1 nilainya 100. Ya. Kelompok 2 nilainya 100. Kelompok 3 nilainya 90. Ya, jawabannya kurang pas dan kurang jelas dalam presentasi tersebut, tapi sudah hebat-hebat. Anak-anak Ibu sudah pintar-pintar semua, hebat-hebat semua. Ibu lanjutkan, anak-anak. Sekarang sebelum pelajaran ini Ibu tutup, Ibu akan berpesan kepada anak-anak karena materinya ini adalah pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Anak-anak harus menjadi anak yang pemaaf, tidak boleh menjadi anak yang pendendam. Kalau ada temannya yang minta maaf, anak-anak harus memaafkan ya nak ya. Ya. Kemudian sebagai pelajar, anak-anak juga harus bertanggung jawab atas kewajibannya, yaitu belajar yang rajin. Kalau dikasih tugas oleh guru, harus dikerjakan dengan baik. Kemudian anak-anak harus membiasakan bersifat adil dan bijaksana. Alhamdulillah, hasil dari pembelajaran hari ini adalah pinter-pinter semua, bagus-bagus semua. Jadi sudah dijelaskan sama Ibu Yara tadi bahwa pengertian pemaaf adalah orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain tanpa didasari rasa benci atau balas dendam. Kemudian tanggung jawab adalah mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan apa yang kita pelajari ini sehingga anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua ya nak ya, belajar yang rajin supaya menjadi anak yang pintar.